bagaimana KPU memastikan data yang masuk itu benar-benar valid dan akurat? Tentu dia akan dianggap sebagai kunci sukses dalam proses pemilu ataupun pemilihan. Kenapa? Nah, seringkali masyarakat juga mengeluh nih Pak, tidak terdaftar atau datanya tidak sesuai. Nah, kira-kira ini tuh apa gitu Pak? Sebab utamanya dan bagaimana solusinya gitu? Assalamualaikum teman pemilih, jumpa lagi dalam acara podcast KPU Provinsi Banten. Hari ini saya Fitri Intansari akan menemani teman pemilih untuk membahas seputar kepemiluan. Tentunya dengan narasumber yang sangat istimewa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, komen, share YouTube official kami di KPU Provinsi Banten. Untuk kali ini kita sudah ada nih narasumber yang tentunya ahli di dalam kepemiluan. Selamat pagi, Selamat Bapak. Iya, hari ini sudah ditemani dengan Bapak Munawar, di mana Bapak Munawar ini adalah anggota KPU Provinsi Banten, Divisi Data dan Informasi periode 2023-2028. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang daftar pemilih nih teman pemilih, di mana daftar pemilih ini kan sebagai kunci sukses partisipasi masyarakat nih Pak ya. Betul. Tentunya ada poin-poin yang akan kita bahas nih nantinya. Kita langsung aja gimana Pak ya? Boleh. Boleh. Mengapa sih Pak daftar pemilih ini dianggap sebagai salah satu kunci utama dalam suksesnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan? Tentu dia akan dianggap sebagai kunci sukses dalam proses pemilu ataupun pemilihan. Kenapa? Ini bagian daripada satu tolak ukur bahwa pemilu yang demokratis adalah semua yang masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih, mereka adalah yang telah memenuhi syarat. Artinya yang telah memenuhi syarat itu dipastikan mereka terdaftar. Itulah yang kemudian disebut DPT penting sebagai perlindungan hak pilih, memastikan mereka terdaftar. Lalu hal penting selanjutnya adalah DPT ini juga dianggap bagian daripada sebuah transparansi terhadap proses pemilu, di mana kemudian melalui DPT lah kita dapat memastikan setiap pemilih yang telah terdaftar, kemudian melalui proses DPT dia hanya terdaftar satu kali dalam daftar pemilih, sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain. Prinsip kita kan pemilunya one man one vote, one value. Jadi satu orang, satu suara, satu nilai. Maka di dalam melalui proses DPT itu adalah memastikan setiap pemilih hanya terdaftar satu kali dan dia menggunakan hak pilih satu kali. Kita sering menyebut bahwa inilah yang disebut untuk pentingnya DPT mencegah kecurangan. Lalu poin lainnya juga bahwa DPT ini penting bagian daripada partisipasi. Setelah memastikan mereka terdaftar, mereka dapat menggunakan hak pilihnya, lebih tepatnya soal daftar pemilih gitu. Jadi ini merupakan kunci utama ya Pak ya. Kan syarat memilih dia terdaftar. Maka yang terdaftar di dalam daftar pemilih dia menggunakan hak pilihnya, baru kemudian inilah partisipasi. Ya, jadi saling berkesinambungan ya Pak ya antara daftar pemilih dengan partisipasinya. Iya, betul. Nah, terus apa saja sih Pak tahapan dalam proses penyusunan DPT ini dan bagaimana KPU memastikan data yang masuk itu benar-benar valid dan akurat gitu? Panjang ya. Panjang. Proses panjang nih Pak ya. Tapi insya Allah tidak melelahkan. Tidak melelahkan. Karena dilakukan secara bertahap. Panjangnya itu mulai dari tahapan bagaimana penyiapan data yang diterima dari Mendagri melalui KPU RI yang kemudian diturunkan ke kita. Nah itu kita menyiapkan bahan data namanya. Jadi bahan data itu nanti kita pastikan setelah disinkronisasi. Nah ada formulasinya, kita menempatkan pemilih
berbasis TPS dengan rumus tidak menggabungkan desa dan antar desa atau kelurahan, kemudian tidak memisahkan antar kakak. Nah, itu lalu kemudian diturunkan, divalidasi melalui sebuah proses metode coklit atau pencocokan dan penelitian. Nah, di proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih atau PPDP apalah biasanya Pantarlih ya, Pak, atau PPDP atau petugas coklit itu. Nah, ini kemudian nanti sekitar 1 bulan dilaporkan ke PPS. Oleh PPS dan PPK bersama kabupaten kota itu disusun menjadi DPS. DPS kita umumkan, setelah diumumkan agar kemudian masyarakat aktif, pengawas aktif. Nah, baru di sana kemudian nanti kita akan tetapkan daftar pemilih tetap. Jadi nggak serta-merta daftar pemilih itu kita tetapkan menjadi DPT. Tidak langsung ya Pak ya, jadi ada prosesnya. Ada prosesnya. Ada proses pendatangan juga, pendataan ke rumah ya Pak ya? Iya. Iya, berarti prosesnya cukup panjang ya? Sangat panjang. Sangat panjang. Terus Pak, tadi kan Bapak juga menyebutkan ada DPS, DPT gitu ya Pak. Bisa nggak sih Pak jelaskan apa perbedaan antara DPS, DPT, DPK gitu ya Pak ya? Nah, jadi secara keseluruhan antara DPT kemudian DPS, nah ini rangkaian proses. Jadi rangkaian proses dari sebuah alur, sebuah cerita bagaimana kita dapat menyuguhkan daftar pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau daftar pemilih DPS itu daftar pemilih sementara, maka DPT adalah daftar pemilih tetap. Nah, ini fase DPS ini fase sebelum ditetapkan. Nah, kenapa harus ditetapkan dan dengan jangka waktu? Nah, karena memang harus ada kepastian, karena berimplikasi bukan hanya pada partisipasi pemilih, tapi juga implikasinya dia kepada bagaimana kemudian kita dapat menyiapkan berapa pastinya jumlah TPS, berapa pastinya nanti petugas KPPS, berapa surat suara yang dicetak, kemudian alat penunjang yang lainnya gitu, artinya alat kelengkapan TPS yang lainnya, yaitu antara DPT, DPS. Nah, tapi kalau kemudian kita menyebut untuk selanjutnya itu ada DPT, ada DPTB, ada yang disebut DPK. Nah, ini jenis apa nih? Iya. Setelah DPT, DPTB, DPK. Nah, sebetulnya jenis apa sih gitu? Nah, sebetulnya mereka dikategorikan sebagai pemilih, daftar pemilih. Nah, daftar pemilih itu ada DPT, DPTB, dan DPK. Jadi ada 3 ya Pak ya, kategori pemilih itu ya? Ada 3 kategori pemilih. Nah, kalau kemudian orang dapat berpartisipasi, dia harus terdaftar dulu, maka terdaftarnya di mana? Di DPT, DPTB, DPK. Nah, kita menyebutkan peristilahannya begitu. Nah, lalu DPT daftar pemilih tetap seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian kalau daftar pemilih pindahan atau DPTB itu dia pemilih yang terdaftar di dalam DPT, tapi karena keadaan tertentu dengan alasan tertentu dia tidak dapat memilih di TPS dia terdaftar karena alasan kerja atau keadaan tertentu lainnya, maka dia pindah memilih. Artinya ini untuk memastikan bahwa semua orang dapat berpartisipasi gitu, kalaupun dia karena kerjaan ada halangan gitu ya Pak ya? Ada halangan gitu. Nah, ini untuk aksesibel untuk bagaimana memudahkan pemilih untuk datang pemilih ke TPS, artinya ya? Tidak ada alasan karena saya kerja nggak bisa milih gitu, walaupun ada mekanisme lebih spesifik ya nanti untuk soal daftar pemilih pindahan, bisa pindahnya kemana, kemudian nanti dalam kategori pemilu yang mana. Nah, kemudian untuk DPK ini, nah karena tadi
bahwa dalam satu konsep pemilu yang demokratis itu memastikan semua masyarakat yang telah memenuhi syarat dia terdaftar di dalam daftar pemilih, maka dimungkinkan nggak kalau di dalam DPT dia tidak terdaftar? Mungkin. Sehingga jangankan bisa pindah milih, di dalam DPT tidak terdaftar mungkin. Sehingga tapi dapat dipastikan semua orang bisa memilih, sehingga ini terakomodir di dalam daftar pemilih khusus. Artinya dia yang tidak terdaftar di dalam DPT lalu dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang telah memenuhi syarat. Nah, memenuhi syaratnya apa? Kan kepemilikan KTP, usia 17 tahun dibuktikan dengan KTP. Itulah standar syarat undang-undang. Kita nggak bisa liar. Misalkan bahwa semua orang harus dapat memilih, nggak. Undang-undang kita kan, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, standarisasinya 17 tahun dibuktikan dengan KTP. Nah, itu undang-undang. Kalau tidak ada KTP bagaimana? Nah, itu kalau undang-undang mengunci KTP elektronik. Nah, cuman kemudian kebijakan teknis kita melalui peraturan KPU itu ada kelonggaran menggunakan biodata pemilih atau biodata penduduk. Nah, ini artinya bahwa 17 tahun itu secara hukum dia harus dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Maka itulah yang disebut memenuhi syarat. Kalau tidak terdaftar di dalam DPT, kita pastikan masih bisa memilih, nanti kita daftarkan di dalam DPK. Kapan waktunya? Itu biasanya pada hari pemungutan suara. Nah, iya, tadi kan juga sudah dijelaskan proses panjang untuk sebuah daftar pemilih tetap nih Pak ya. Tapi dari rentetan panjang proses panjang itu masih ada aja gitu ya pemilih yang belum terdaftar yang masuk dalam kategori DPK tersebut ya Pak ya. Nah, seringkali masyarakat juga mengeluh nih Pak, tidak terdaftar atau datanya tidak sesuai. Nah, kira-kira ini tuh apa gitu Pak? Sebab utamanya dan bagaimana solusinya gitu? Banyak faktor ya. Jadi kalau saya menyebut ini ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal misalkan bahwa petugas kita harus diakui sudah cermat belum dalam melakukan pendataan. Misal memastikan soal kelengkapan data, update data kepada si pemilih. Nah, kalau ini sudah cermat, maka kita akan melihat pada faktor eksternal. Faktor eksternal itu juga dapat mempengaruhi soal akurasi daftar pemilih atau DPT yang kita tetapkan. Di mana faktor eksternal itu ini akan dikembalikan kepada pemilih. Misal data kependudukan yang tidak update. Nah, yang tidak update itu kita menyebut orangnya sudah pindah, data kependudukannya tidak pindah. Masih ada di situ ya Pak ya. Sementara mekanisme pemilihan dia dicatatkan sesuai dengan dokumen atau konsepnya de jure. Itu kan yang lebih pasti. Maka kalau pemilu harus berkepastian, maka secara kepastian hukumnya didaftarkan sesuai dengan bukti KTP-nya, gitu. Karena kalau bukti tinggalnya secara de facto-nya, orang kan bisa saja ngontrak segala macam, kan nggak bisa kita yang ngontrak di data. Nah, sehingga kalau ini tidak diurus, ini berimplikasi data penduduk, data pemilih yang kemudian kita akan catatkan, nah itu tidak akurat. Kemudian administrasi kependudukan yang belum ada istilahnya ada kesalahan lah kira-kira, ada kesalahan. Nah, kita sepanjang pemilu sering menemukan itu walaupun tidak banyak. Misal soal kesalahan nama, mana yang kemudian data awal yang kemudian kita terima dari pemerintah dengan data yang dipegang oleh si pemilih itu sendiri. Ya. Bagaimana nih Pak peran masyarakat dalam memastikan diri mereka gitu ya terdaftar dalam DPT secara aktif? Apakah partisipasi masyarakat tuh sudah cukup tinggi dalam proses coklit ya? Kalau partisipasi dalam proses spesifik di dalam proses coklit, saya rasa tinggi. Faktanya apa? Karena ini sebuah metode coklit itu oleh petugas mendatangi pemilih. Jadi door to door gitu ya Pak? Door to door. Maka
dipastikan kemudian ketemu. Kalaupun kemudian ketemunya dengan salah satu keluarganya. Nah, pada saat ketemu itulah kemudian ada komunikasi langsung antara petugas dengan pemilih. Ini dalam proses soklit spesifiknya. Nah, lalu bagaimana masyarakat memberikan informasi terhadap data kependudukan. Nah, kalau kemudian tambahan dari sebuah persoalan yang tadi, di persoalan yang kita sampaikan tadi beberapa kendala. Nah, partisipasi masyarakat ini juga dilihat dari respon masyarakat. Di awal kita sampaikan bahwa proses pendataan pemilih itu ada proses coklit, ada DPS diumumkan, DPT juga diumumkan. Nah, di proses tahapan yang ini yang agak kurang mendapatkan respon. Tapi kalau dalam proses coklit, responnya alhamdulillah masyarakat akomodatif. 98% lah, karena yang 2%-nya kan ada dinamika, orang ada yang tidak mau didata atau kita tidak dapat temui begitu. Ya, jadi di lapangan itu banyak dinamikanya ya Pak ya. Ada yang bisa ketemu langsung, ada yang menolak gitu ya Pak ya sekarang. Ya, jadi seberapa besar nih Pak pengaruh kualitas DPT terhadap tingkat partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara? Sangat besar. Kualitas DPT sangat besar. Nah, pertama soal akurasi. Nah, akurasi kita bisa melihat, saya sih bisa membagi dalam dua klasifikasi daftar pemilih. Besarnya kemudian pada tingkat partisipasi dan kemudian mempengaruhi akurasi itu sangat besar. Nah, tadi kalau DPT-nya akurat, nah itu maka daftar pemilihnya si pemilih itu nanti akan dipastikan bahwa dia terdaftar. Kalau dia terdaftar, maka dia akan dapat memilih. Nah, ini yang kemudian dapat mendorong animo masyarakat. Saya terdaftar atau tidak. Nah, yang kedua, partisipasi dalam daftar pemilih juga tidak, yang dapat mempengaruhi partisipasi itu, ini tidak serta-merta juga terdaftarnya di dalam daftar pemilih, tapi bagaimana kesadaran si pemilih juga terhadap pentingnya sebuah proses pemilu itu juga dapat mempengaruhi. Jadi tetap ya Pak ya, semua harus ada kesadaran juga dari pemilih ya, dia sudah terdaftar dan mau tidak datang gitu ya untuk ke TPS menggunakan hak pilihnya gitu. Terus untuk tantangan terbesar nih Pak dalam menyusun daftar pemilih ini, terutama di wilayah dengan mobilitas tinggi atau akses geografis yang sulit gitu. Tantangannya dari sisi geografis ya, itu di infrastruktur. Nah, infrastruktur ini infrastruktur penyelenggara dan infrastruktur pemerintah. Nah, ada soal desain konsep ini semuanya berpengaruh terhadap kendala-kendala baik geografis atau penggunaan teknologi informasi. Nah, misal dalam konsepsi geografis itu dipengaruhi oleh infrastruktur, akses yang dapat ditempuh dalam satu wilayah kerja petugas pemutakhiran daftar pemilih. Apakah ini sudah terkoneksi gitu, dapat mempermudah tidak, kemudian apakah kemudian petugas kita sudah siap dengan perangkat infrastrukturnya. Nah, mulai dari misalkan penggunaan teknologi informasi. Nah, kita kan sering bahwa menggunakan sebuah teknologi informasi, kemarin menggunakan e-coklit misalkan di pemilu, kemudian di pilkada juga menggunakan e-coklit. Nah, banyak yang memang belum paham gitu, baik dari sisi penyelenggara. Nah, yang kedua, kalau kemudian melihat infrastruktur dari teknologi informasi kita itu belum terintegrasi dengan sistem kependudukan.
gitu. Jadi masing-masing nih Pak ya? Iya, ini data kependudukan, ini data pemilih. Sehingga kalau ingin memastikan bahwa apakah ini sudah sesuai dengan yang dicatatkan di siapnya pemerintah. Nah, kita harus istilahnya tabrak data dan sebagainya. Ini juga akan menjadi kendala bagi kita untuk dalam penggunaan teknologi informasi. Tapi sisi lainnya manfaatnya banyak gitu, lebih mempermudah. Kemudian dia untuk melakukan akurasi data dengan menggunakan sistem teknologi informasi itu, nah ini memudahkan kita, misalkan soal unggah data hasil, kemudian update data hasil dan seterusnya. Nah, tadi untuk tantangan yang untuk di wilayah yang mobilitas tinggi ini Pak, bagaimana itu Pak? Nah, di mobilitas tinggi itu kan kita bisa yang menjadi kendala kita itu biasanya soal sulitnya untuk misal di daerah perkotaan, di mana kemudian si pemilihnya dalam proses soklit ya, sulitnya kemudian bertemu dengan si pemilih. Nah, si pemilih juga tidak punya akses komunikasi gitu, sehingga lalu bagaimana solusinya? Nah, inilah kerjasama kita dengan stakeholder yang paling bawah, RT, RW, atau mungkin petugas keamanan, misal di daerah perkotaan yang cluster, kemudian juga mobilitas tinggi dalam perspektif aktivitasnya, kemudian kepadatannya. Nah, itu ternyata juga memiliki tantangan karena lebih sulit untuk dijumpai gitu ya Pak ya? Sulit untuk dijumpai. Pertama, orang biasanya nih dalam satu lingkungan kalau di kepadatan penduduk atau apalagi daerah perkotaan yang sudah ini, nah untuk mengenal orang itu kan harus tanya-tanya dulu. Kita punya pengalaman itu, nanya di mana, di depan warung, nah ternyata di belakang rumahnya. Iya, karena gitu. Tapi kadang nggak kenal gitu ya Pak ya? Iya, karena hal yang wajar karena mungkin kesibukannya kan, secara dari setiap aktivitas masyarakat itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian juga berhubungan erat dengan bagaimana pemanfaatan teknologi. Nah, sebetulnya di peraturan kita dimungkinkan ada komunikasi konfirmasi lewat video call, gitu, metode coklit itu. Ya, gitu. Sekarang sudah lebih modern ya. Tapi kendalanya ternyata infrastrukturnya yang menjadi kendalanya di situ. Nah, akses untuk mendapatkan komunikasi kepada si pemilih ini juga kan tidak mudah. Gitu. Misal kalau kita konfirmasi ke RT, belum tentu RW atau tetangga sekitar belum tentu kan ngasih, apalagi yang mobilitasnya tinggi di situ kan. Ya, betul. Ya. Tadi juga Bapak menyinggung ya terkait dengan teknologi informasi ya. Bagaimana teknologi dan digitalisasi berperan dalam memperbaiki akurasi dan efisiensi pendataan pemilih. Apakah sudah efektif gitu Pak? Teknologi informasi yang kita gunakan di seiring perkembangan zaman, penggunaan teknologi tentu sangat memudahkan. Nah, jadi pertama kita sebutkan tadi, kita punya sistem namanya Sidali. Ya, Sidali. Salah satunya ini untuk mengukur tentang keakurasian data. Kalau petugas kita ceroboh, input data kurang lengkap, dia akan bisa jadi menolak atau dianggap bahwa terbaca tidak lengkap, atau terbaca bahwa misal NIK itu standarnya kan 16 digit, di input 12 gitu, maka dia akan terbaca bahwa ini NIK invalid, ini NKK invalid, atau menulis nama NA gitu atau AM gitu. Ini AM ini siapa gitu. Nah, oleh sistem itu akan dibaca gitu. Itu pemanfaatan ini sangat juga
membantu. Nah, itu digunakan oleh KPU. Yang kedua, teknologi informasi kita gunakan sebagai acuan untuk transparansi dalam proses daftar pemilih. Semua masyarakat dapat mengecek data dirinya, dapat mengecek, memastikan apakah kemudian si si A, si B, si C itu bisa sudah terdaftar atau belum, bisa ngecek atau tidak. Nah, tapi dalam teknologi informasi yang kemudian kita junjung asas transparansi, tentu kita juga punya kewajiban, di mana kewajiban kita itu terhadap perlindungan data pribadi sesuai undang-undang sesuai undang-undang perlindungan data pribadi, sehingga transparan, tapi yang bisa mengaksesnya individunya saja, dirinya saja gitu. Nah, orang lain bisa mengecek, tapi dia harus berikan akses kependudukannya ke misalkan nicknya ke orang lain, gitu. Ya, jadi tetap ya Pak ya, perlindungan data pribadi menjadi faktor utama menjadi kita faktor ya utama, menjadi prinsip kita juga dalam memutakhirkan data ini gitu ya Pak ya. Nah, dari berbagai macam ini Pak ya, data pemilih ini kan pasti ada dampak ya, dampak jika ternyata DPT itu tidak akurat gitu kan ya Pak, dari sisi teknis penyelenggaraan maupun legitimasi pemilu. Nah, itu seperti apa Pak? Nah, jadi gini, kalau DPT ini balik lagi ke seperti yang disampaikan di awal, bahwa kalau dia tidak akurat, maka pemilih tentu akan diragukan ketika datang ke TPS, ketika dia tidak sama, dia tidak lengkap. Makanya harus datanya gitu harus ya. sesuai, harus lengkap. Nah ya, flashback ke di awal kita, bagaimana kemudian agar ini sesuai dan lengkap. Nah, sesuai dan lengkap, maka prosedurnya, petugasnya harus lengkap melakukan pendataan, harus teliti melakukan pendataan. Nah, masyarakatnya juga dapat melakukan update data soal data-data terbaru, misal yang menjadikan faktor tidak akurat, sehingga ini sangat berimplikasi. Orangnya di mana, KTP-nya di mana. Nah, itu akan menjadi. Nah, ini. Kedua, soal kemudian kalau DPT ini acak-acakan, konsep pemilu demokratis itu, pilkada yang demokratis itu, di mana kemudian seluruh masyarakat yang memenuhi syarat dia terdaftar. Kalau tidak terdaftar, siapa yang milih? Sementara kemudian pemilu adalah sebuah media yang menjembatani bahwa masyarakat tetap berdaulat, tapi masyarakat menunjuk siapa pemimpinnya dan dia harus memilih. Kalau yang memilihnya tidak akurat, maka bagaimana kemudian dapat mendelegasikan mandatnya, kedaulatannya terhadap pemimpin yang akan dipilih. Iya. Jadi kita juga pengen tahu nih Pak, langkah konkretnya gitu ya, yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik pemerintah dan masyarakat untuk memastikan DPT benar-benar jadi kunci sukses gitu ya, partisipasi di pemilu atau pilkada mendatang. Kita harus evaluasi secara menyeluruh. Jadi evaluasi secara menyeluruh itu pertama sebutlah dari penyelenggaranya. Dari penyelenggaranya bahwa soal pendataan pemilih ini harus menjadi hal yang harus memang betul-betul serius, harus betul-betul detail, harus betul-betul teliti. Bagaimana pencatatannya, bagaimana pendataannya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan lebih ada pengembangan untuk lebih dapat mengontrol dari sisi sistem, mengontrol kerja-kerja pantarlih kita, kerja-kerja PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota yang ini di sana ruang untuk melakukan penyusunannya. Kemudian dari sisi pemerintah juga kita harus sama-sama. Di mana sama-samanya?
coba cek data kependudukan. Coba diupdate data kependudukan. Nah, kemudian bagaimana kemudian diberikan kemudahan dalam proses updating data kependudukan, proses kependudukan, sehingga ini kan nantinya terkorelasi pada penyusunan daftar pemilih. Kalau kita jumpai pemilih tidak punya KTP, kalau kita jumpai pemilih tidak update data, gitu. Nah, selanjutnya mungkin ke depan bisa melakukan integrasi data antara KPU dan data kependudukan, yang kemudian ini bisa, kalau penyelenggara salah pencatatan, maka dia akan menolak Koreksi, misalkan. gitu. Nah, ini dilakukan oleh beberapa lembaga, misalkan perbankan kan. Kalau data kita tidak aktif, maka akan nolak kita, sehingga menuntut kita untuk memperbaiki data kependudukan kita. Nah, kemudian perannya pemerintah mempermudah akses itu. Nah, jadi apakah kemudian masyarakat juga secara umum tidak berperan? Tentu dia juga punya peran, gitu. Kalau yang pindah atau diupdate loh ke data kependudukannya, kan begitu. Betul. Kalau yang kesalahan, ya diupdate ke data kependudukan. Jadi harus secara holistik kita memaknai untuk dapat betul-betul menyuguhkan sebuah proses pemilu, karena itu tidak juga bisa ditanggung oleh walaupun tanggung jawabnya oleh penyelenggara pemilu, tapi Harus kita ada peran kan aktif gitu ya Pak ya? ya user dari penggunaan itu. Misal spesifik di dalam daftar pemilih. Iya. Bagaimana nih teman pemilih? Sudah Mudah-mudahan- panjang sekali ya mudah-mudahan proses inilah. pemutakhiran data. Kita selalu, mungkin dari penyelenggara selalu berikhtiar baik ya untuk menghasilkan data pemilih yang akurat dan juga sesuai dengan data pemilihnya gitu ya Pak ya. Ini Amin. kita sudah panjang, semoga teman pemilih juga bisa dapat berperan aktif nih dalam pemutakhiran data pemilih ya Pak ya. Jadi nanti ke depan pilkada ataupun pemilu ke depan datanya lebih baik lagi, lebih Amin. akurat lagi gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak Munawar Terima sudah kasih. meluangkan waktunya, Siap. sudah memberikan informasi yang super ya untuk pengetahuan dan literasi buat teman pemilih semua. Kalau diundang sama Mbak Fitri, saya nggak bisa nolak. Iya, nanti kita undang lagi ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih teman pemilih telah mengikuti podcast kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa nih untuk subscribe YouTube official KPU Provinsi Banten dan simak terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.